Pemirsa, polemik status ketidaklayakan penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU tak kunjung usai. Hingga saat ini sejumlah mahasiswa mengaku belum tercantum dalam data P4OP Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebagai penerima KJMU. Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU kian menjadi perbincangan. Pasalnya, para penerima KJMU mengeluhkan status mereka sebagai penerima KJMU dianggap tidak layak. Dinas Pendidikan DKI Jakarta diketahui meningkatkan standar mereka dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial pendidikan tersebut. Di mana Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggunakan data registrasi sosial ekonomi Bappenas dalam menentukan atau menjadi acuan siapa yang berhak sebagai penerima KJMU. Munculnya status ketidaklayakan sebagai penerima KJMU dirasakan Rahyan Arya Saputra, mahasiswa semester 4 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Selama 5 hari, sejak 2 hingga 6 Maret 2024, namanya tidak tercantum dalam data P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, lantaran dirinya dinilai tidak layak sebagai penerima KJMU. Rahyan mengatakan bantuan sosial pendidikan ini ia terima sejak duduk di bangku sekolah menengah kejuruan dan telah menjadi tumpuan utama demi melanjutkan pendidikan. Rahyan menjelaskan apabila bantuan tersebut tidak kembali, dirinya terancam putus kuliah lantaran kedua orang tuanya tidak mampu membiayai. Kamu sekarang ini jadi penerima KJMU dari semester berapa? Dari awal gitu? Dari semester 1 saya menerima KJMU. Dan itu terus melakukan pendaftaran ulang gitu ya? Betul. Di setiap semesternya sampai sekarang di semester 4? Iya. Oke. UKT-nya kamu kena berapa? 1 juta. 1 juta. Iya. Untuk KJMU ini dia memberikan bantuan berapa jumlahnya? Sebesar 9 juta. Sebesar 9 juta tidak termasuk pemotongan UKT. Oh, 9 juta tidak termasuk. Berarti kalau dipotong jadi 8 juta. Oke. Berarti itu 8 juta itu untuk biaya hidup selama di Jakarta ataupun selama masa pendidikan itu ya. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan atau ya gimana kalau dari point of view kamu gitu ya. Dari proses kemarin sempat hilang datanya sebagai penerima KJMU yang tidak layak gitu. Seperti apa? Awalnya sih terkait pembaruan data kan sebelumnya biasa didatang ke sekolah awal masing-masing. Baru semester ini juga saya merasakan buat daftar ulang secara mandiri melewati website yang sebelumnya sudah diinfokan lewat forum. Nah, itu juga saya merupakan baru pertama kali untuk daftar dan saat dicek DTKS saya itu tidak layak dan akhirnya saya nggak bisa buat melanjutkan daftar itu. Nah, di situ saya lumayan bingung sih karena biasanya kan lewat sekolah atau mungkin administrasinya agak berbeda sama yang dilakukan lewat website. Jadi saya sempat tanya buat ke forum tentang hal tersebut dan ternyata memang banyak yang mengalami hal tersebut. Kalau kamu sendiri waktu itu daftar KJMU emang karena ya bisa dibilang keluarga atau orang tua tuh bisa dibilang tidak bisa membiayai atau seperti apa? Iya, orang tua saya bisa dibilang sebenarnya tidak mampu buat melanjutkan pendidikan saya sampai S1, cuman karena saya bisa daftar di KJMU jadi saya bisa melanjutkan studi saya. Mungkin kalau kamu melihatnya seperti apa, karena banyak teman-teman juga yang bilang kalau misalnya emang nanti KJMU ini dicabut ataupun statusnya mereka udah nggak ada lagi sebagai penerima KJMU, ini bisa berdampak mereka nggak bakal kuliah lagi gitu, karena ada yang pada ngomong kayak gitu. Menurut kamu seperti apa? Iya sih, karena apalagi saya yang udah dari semester 1 KJMU itu jadi sangat berpengaruh sama saya. Jadi kemungkinan kalau misalkan banyak teman-teman yang KJMU-nya dicabut tanpa alasan yang jelas, mereka juga bisa tiba-tiba berhenti kuliah karena mereka mengandalkan sekali dana tersebut, apalagi di semester-semester akhir di mana mereka membutuhkan dana lebih untuk praktik dan semacamnya. Tak hanya Rahyan, hal serupa juga dirasakan Alfia Sabrina, mahasiswi semester 2 Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Malangnya hingga saat ini, status Alfia sebagai penerima KJMU tak kunjung kembali. Namanya belum tercantum dalam data P4OP Disdik Provinsi DKI Jakarta. Saat ini kan proses dari hilangnya status itu seperti apa?
dari awalnya kamu kapan, tanggal berapa gitu, misalnya hari apa tadi kan Iya. itu harus jelasin. Ya, di awal dari Jumat itu disuruh untuk daftar di P4OP ya, web di P4OP. Kita udah daftar, udah buat akun. Hari Senin itu saya diberitahu sama teman saya kalau mereka itu tidak layak statusnya. Dan saya juga ikut mengecek, ternyata saya juga tidak terdaftar, tidak ada desilnya, tidak diberitahu kenapa. Di forum KJMU di kampus saya itu dibikinin grup untuk mereka yang bermasalah. Kita masuk di situ, memberitahu segala macam informasi, dan sampai di hari kemarin ada status perubahan KJMU. Saya sendiri, mereka sudah berubah, saya doang yang tidak berubah. Iya. Gitu. Kamu sendiri udah ngajuin upaya apa lagi selain ke forum gitu misalnya, atau ya udah cuma laporin ke forum aja? Cuma ngelaporin ke forum aja sih, Kak. Jadi mereka tuh nanti yang ngelaporin ke dinas. Oke. Sampai saat ini udah ada laporan balik lagi kamu atau gimana? Belum, Update? Belum ada ya. Iya. Nah, setelah itu berarti kan ini bisa dibilang ya berdampak nggak pendidikan kamu ke depannya? Iya. Sempat lapor atau misalnya curhat ke orang tua juga nggak sih? Sempat sih, Kak. Pas ngecek itu kan saya tidak tersedia gitu kan. Saya bilang ke orang tua saya, "Mah, ternyata kakak nggak terdaftar di TKS." Ya, kira saya ke kelurahan, kenapa tidak terdaftar? Itu tidak diberitahu, Kak, sama kelurahannya. Terus kata mama saya, "Gimana kuliahnya?" Kata mama, "Ya udah nanti tunggu aja informasi dari kampusnya sendiri." Gitu. Sampai sekarang juga belum. Ibunda Alfiah, Masni, mengaku kendala bantuan seperti ini belum pernah terjadi. Pasalnya sejak sekolah dasar, Alfiah telah mendapatkan bantuan Kartu Jakarta Pintar hingga KJMU di perkuliahan tanpa adanya hambatan. Masni pun meminta pemerintah untuk kembali mencantumkan nama putrinya sebagai penerima KJMU agar dapat melanjutkan pendidikan dan tidak putus kuliah seperti mahasiswa lain. Hilang statusnya gitu ya dalam jadi penerima KJMU. Gimana Bu waktu itu respon Ibu? Yang pas nggak Pas hilang. saya kaget, dia juga sampai nangis. Itu Gimana kapan, dong, Bu? Mah? Hah? Kapan? Udah 3 hari yang lalu. Oh. 3 hari yang lalu. Mah, gimana nih, Mah? Nama kakak udah nggak keluar lagi. Lalu saya bingung. Udah Kak, bismillah aja deh Kak. Tapi harus dong pertahanin, ya kan? Jangan sampai dia putus kuliah dong di tengah jalan ya Kak ya. Jangan sampai Kak ya. Kak dia emang semangat banget dia kuliah, ya kan? Bagaimana juga saya perjuangin ya Kak. Berarti saat itu Ibu yang disampaikan seperti apa Bu? Karena sampai saat ini kan statusnya Alfiah masih belum ada nih di dalam daftar penerima KJMU. Kepengen deh tolong diusahain dong Pak, ya kan, diperpanjang lagi namanya biar ada lagi di DTKS-nya, terdaftar lagi nama dia, biar dia bisa kuliah lagi, jangan sampai dia putus di tengah jalan. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS diketahui memuat data 40% penduduk yang memiliki status kesejahteraan sosial terendah. Dalam polemik KJMU, Disdik DKI Jakarta melakukan peningkatan standar penerima dari Siladu Kemensos menjadi data registrasi sosial ekonomi Bappenas. Data ini memunculkan tingkat kelayakan atau desil penerima KJMU berdasarkan aset kepemilikan kendaraan, tempat tinggal menyesuaikan data Reksosek, dan sejumlah faktor lainnya. Staf Kemahasiswaan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Mentari, mengungkapkan setidaknya sebanyak 1.142 mahasiswa tercatat sebagai penerima KJMU. Sekitar 300 diantaranya sempat mengalami ketidaklayakan sebagai penerima KJMU. Mentari menambahkan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan konfirmasi kepada Disdik DKI Jakarta terkait kepastian para mahasiswa dalam memperoleh statusnya sebagai penerima KJMU. Namun Mentari menyebut dalam pertemuan bersama PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, pihaknya tidak menerima jawaban secara detail mengapa sosialisasi peningkatan standar penerima dan kewajiban mahasiswa untuk mendaftar ke laman P4OP dilakukan mendadak. Begitupun dengan penjelasan faktor apa yang menyebabkan penerima KJMU memperoleh desil tertentu. Dari kasus atau polemik
polemik yang kemarin nih Bu, beberapa mahasiswa akhirnya hilang statusnya gitu di dalam P4OP itu. Nah, langkah dari kampus yang dilakukan apa? Jadi kemarin itu mahasiswa dari Forum KJMU itu ke kami di hari Senin atau Selasa informasikan kalau ada kendala yang masalah untuk daftar ulang. Lalu pada saat sudah diinformasikan tersebut, saya lapor ke dinas. Besokannya di hari Rabu kita diadakan sosialisasi melalui by Zoom itu dengan dinas dan PTN-PTN lain mengenai hal-hal yang bermasalah di mahasiswa. Dari hasil kemarin dengan PJ Gubernur itu Bu, apa aja Bu yang disampaikan mungkin? Kalau dari dinasnya sendiri itu kemarin sudah menginformasikan kalau memang ada kendala dari mahasiswa-mahasiswa yang mengenai desil-desilnya ya. Nah itu akan dibantu sama mereka, tapi dibantunya itu nggak langsung tapi bertahap, jadi harus koordinasi. Jadi mereka itu koordinasi dulu dengan pimpinannya dari dinas itu, langkah apa nih yang akan membantu mahasiswa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan gitu. Saya dapat informasinya seperti itu. Oke. Berarti saat forum itu juga tidak dijelaskan misalnya akhirnya ada perubahan data ataupun akhirnya kenapa menggunakan faktor lain itu dijelasin? Enggak, kalau untuk persyaratan yang masalah desilnya itu hanya diinformasikan seperti itu, tapi alasannya apa kita tidak tahu. Dan terkait polemik KJMU, hingga liputan ini ditayangkan, pihak Distrik DKI Jakarta enggan untuk memberikan pernyataan. Transparansi data dan juga pembagian yang tepat sasaran menjadi harapan para mahasiswa penerima KJMU. Hingga saat ini, pemerintah dinilai belum berhasil dalam menentukan siapa yang layak atau faktor apa yang menentukan para penerima KJMU ini mendapatkan desil tertentu. Dari Jakarta, Nadia Soraya, Alaurens, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.